Itulah sedikit. Dan yang terakhir, beliau pernah magang, pernah bekerja di Kementerian Investasi Jakarta sebagai analis kerjasama investasi internasional pada bulan Oktober 2022 hingga Juni 2023. Itulah tadi sedikit perkenalan mengenai pemateri kita. Dan untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita bakalan sharing-sharing session ya sedikit sama Kak Faiz hari ini. Jadi, halo Kak Faiz, selamat malam Kak. Halo Rifki, selamat malam. Selamat pagi waktu New York. Oh, I see. Oke. Eh, jadi Kak, untuk acara hari ini kita kayak sharing session aja ya Kak. Siap-siap. Eh, jadi Kak, kan Kakak ini kuliah di luar negeri kan ya Kak? Itu sebagai kita mahasiswa, gambarannya kayak wah sekali itu. Itu sangat sebuah sesuatu yang sangat sulit untuk digapai. Jadi mungkin pertanyaan saya yang pertama itu Kak, eh, memang kuliah di luar negeri itu memang sesulit yang diperkirakan orang-orang atau kayak nggak juga kok atau saya biasa aja sih. Oke, jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan yang ini, eh, mungkin untuk sedikit konteks saja. Kalau misalnya kuliah di luar negeri, khususnya saya sekarang pengalaman di New York, di Columbia, itu ternyata pada saat saya masuk pertama kali memang mungkin ada sedikit adaptation atau penyesuaian saja sebenarnya. Nah, cuman kalau misalnya atmosfer kuliahnya pun pendidikannya itu hampir sama dengan I kuliah di see. Indonesia. Nah, cuman memang mungkin tergantung juga nanti di mana teman-teman mau apply. Karena kalau misalnya di US kan mereka memang tradisi culture pendidikannya agak beda. Karena kalau di US mereka memang lebih Jadi outspoken kalau oke. misalnya terhadap suatu isu gitu. Nah, sementara kan kalau di Indonesia kita kan biasanya kalau misalnya kuliah itu ya udah satu arah dari dosen. Nah, tapi memang kalau di US pengalaman saya di sini memang orang-orangnya lebih outspoken, terus dosennya cuma menjadi sebagai moderator. Nanti yang mendalami Ah, diskusi itu semua mahasiswa. Jadi mahasiswa yang akan sering beropini terhadap sesuatu dan memang itu yang terbangun dalam kultur pendidikan di US khususnya. Nah, mungkin memang di awal mungkin memang teman-teman nanti juga kalau misalnya insya Allah akan berangkat ke US misalnya itu akan di awal-awal mungkin akan menyesuaikan menyesuaikan ataupun adapting dengan pendidikan eh, dengan metode pendidikan yang ada di US karena memang mereka itu lebih mengedepankan opini pendapat daripada kita cuman menyerap dari dosennya saja begitu. Nah, makanya kalau misalnya kalian coba perhatikan untuk beberapa kampus, khususnya di US, mereka expect kalau misalnya memang kalian mau apply S2 di sana, kalian setidaknya punya pengalaman kerja selama 2 tahun. Nah, karena oh, itu akan menjadi modal kalian untuk bisa sharing ke teman-teman kelas kalian, ke dosen kalian juga gitu. Nah, karena memang kalau di sekarang sih yang saya rasakan adalah bagaimana sebenarnya lebih kita sharing ke kelas pengalaman kita dan teman-teman kita juga sharing pengalaman mereka sehingga ada kayak pengetahuan yang komparatif terhadap suatu hal isu tertentu begitu. Nah, mungkin itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. oke. Wah, jadi mengutamakan opini ya kalau misal di US begitu. Iya, betul betul. Oke. Berarti kuliahnya sangat interaktif ya Kak dibandingkan dengan yang di Makassar atau yang di Indonesia lah Kak. Iya, betul betul. Karena ternyata pada saat saya kan juga ada beberapa teman dari kampus-kampus lain seperti UI, UGM, UI dan UGM di sini yang memang saya sama-sama di Columbia. Dan kita coba sempat diskusi bagaimana sih sebenarnya uh, metode pembelajaran pada saat mereka di UI maupun di UGM juga begitu. Nah, ternyata hampir sama dengan yang kita lakukan di Unhas. Nah, artinya memang Ah, tradisi atau budaya belajarnya memang agak beda saja antara US sama Indonesia gitu.
Nah, apalagi kan kalau misalnya kalian memang mau ambil bidang hukum lagi di US, mereka kan punya sistem hukum yang berbeda sama kita. Nah, Hmm. kalau kita kan memang ya refernya ke kodifikasi, ke aturan, ke undang-undang, oke, sudah cukup begitu. Nah, kalau US kan memang mereka karena metodenya mereka itu menggunakan case law atau hukum berdasarkan kasus, mereka memang lebih mengedepankan opini ataupun reasoning dari keputusannya. Jadi tidak saja fokus ke aturannya, tapi apa sih alasan kenapa hakim ataupun kenapa putusannya demikian begitu. Nah, makanya memang lebih lebih terbangun nuansa diskusi yang lebih kritis antara mahasiswa karena pada akhirnya tidak ada opini yang salah. Karena memang refernya kan ke putusan, dan putusan itu kan ya hakim pun kan akan bersifat subjektif terhadap sebuah pertimbangannya begitu. Nah, makanya banyak diskusi yang terbangun di kelas itu bang yang berdasarkan opini-opini, dan bagusnya di sini adalah kita menghargai semua pendapat-pendapat orang-orang dari berbagai belahan dunia begitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak untuk menjawab pertanyaan pertama. Terus untuk yang kedua Kak, kalau misalnya saya mau apa namanya mempersiapkan aplikasi untuk kuliah di luar negeri, apalagi kampus-kampus ternama, bagaimana caranya supaya saya mempersiapkan aplikasi tersebut? Oke, jadi kalau misalnya kalian mau mempersiapkan aplikasi, itu kan bisa langsung refer saja ke websitenya kampus masing-masing. Jadi misalnya kalian, oh, saya mau apply misalnya ke Columbia misalnya. Nah, itu harusnya ketika kalian masuk ke websitenya Columbia Law School, itu akan tertera semua persyaratan ataupun dokumen yang mereka butuhkan untuk kalian bisa apply ke sana begitu. Nah, khususnya untuk Amerika, mereka ada namanya LSAC, Law School Admission Council atau Commission. Nah, memang itu LSAC adalah platform yang digunakan uh, orang-orang ataupun mahasiswa internasional yang akan apply ke kampus US. Jadi transkrip dan sebagainya itu akan masuk ke LSAC itu. Nanti LSAC yang akan transfer ke beberapa kampus secara bersamaan. Nah, kalau misalnya secara teknisnya, apa-apa sih dokumen yang dibutuhkan? Nah, secara general, itu ada beberapa dokumen yang kita butuhkan untuk apply. Yang paling penting itu adalah personal statement. Mungkin teman-teman juga kan sudah biasa buat personal statement, baik misalnya mau apply organisasi, mau apply intern, ataupun mau apply beberapa kegiatan-kegiatan. Nah, intinya personal statement itu kalian akan ditanya kenapa sih kalian mau daftar di kampus itu, kenapa kalian memilih spesifik kampus itu, apa yang kalian akan lakukan, apa yang kalian telah lakukan, dan apa yang kalian bisa sumbangkan ke kampus itu in terms dalam hal pendidikan ataupun perspektif kalian seperti itu. Nah, mungkin personal statement itu secara umum seperti itu. Tapi kemarin memang pengalaman saya untuk yang spesifik permintaannya untuk legal opini itu Harvard. Harvard kemarin mereka itu personal statementnya kalau misalnya kalian coba cek di websitenya mereka, mereka bagi dua sectionnya. Nah, section 1 itu mereka minta kalian bisa analisis isu hukum yang ada baik di negara kalian, baik ataupun di tingkat regional ataupun internasional, dan mereka minta untuk kalian bisa formulasikan sebuah rumusan hukum untuk address isu hukum yang ada itu. Nah, nanti di section 2-nya baru lebih ke personal, lebih kenapa kalian mau apply S2, lanjut S2, kenapa kalian memilih Harvard misalnya, kenapa kalian mau fokus di bidang hukum tertentu, dan apa yang kalian akan lakukan setelah lulus, seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama, personal statement. Nah, yang kedua itu adalah recommendation letter dari dosen maupun dari practitioner. Jadi secara umum kampus-kampus di US itu pengalaman saya kemarin mendaftar pun itu mintanya minimal dua. Satu dari orang yang berlatar belakang akademik, satu yang berlatar belakang praktikal ataupun praktis. Nah, jadi mungkin ini juga salah satu alasan kenapa mereka minta kita kerja dulu baru apply S2, karena memang karena kalau misalnya kalian sudah punya pengalaman kerja sebelum apply S2, kalian kan sudah punya gambaran nih, saya mau fokus ke
spesifik hukum apa yang akan saya lakukan, apa yang saya mau dalami di kampus tersebut, dan saya mau berkolaborasi dengan siapa berkolaborasi dengan siapa di kampus tersebut seperti itu. Nah, karena memang kalau misalnya kalian cek di masing-masing websitenya mereka, sebagian besar mungkin bisa sebilang 80% kampus itu minta ada pengalaman kerja dulu sebelum kalian apply S2. Karena kalaupun misalnya kalian mau jadi dosen pun, itu banyak teman-teman saya di sini pun yang mereka memang akhirnya mau jadi dosen, tapi mereka ternyata punya pengalaman kerja juga, misalnya kerja di NGO, ataupun jadi riset RA, ataupun TA. Nah, itu memang kebanyakan seperti itu. Itu yang kedua, recommendation letter. Terus yang ketiga, itu ya misalnya inilah lebih dokumen-dokumen yang bersifat teknikal, misalnya kayak English requirement ataupun persyaratan bahasa Inggris. Itu kebanyakan untuk di US, khususnya Ivy League yang sesuai dengan tema kita hari ini, mereka itu require kita untuk dapat TOEFL IBT instead of IELTS. Nah, tapi ada beberapa kampus juga yang memang mereka membolehkan kita untuk submit IELTS, tapi sebagian besar mereka mintanya TOEFL yang Internet Based Test atau IBT. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu lebih ke administratif lagi. Itu transkrip dan ijazah. Jadi transkrip kalian nanti kalau misalnya memang kalian sudah lulus, kalau saya sarankan sih mending setelah kalian lulus langsung coba minta terjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh kampus, sehingga nanti kalaupun misalnya kalian mau apply S2 misalnya setahun atau 2 tahun ke depan, kalian sudah punya dokumennya seperti itu. Karena saya kemarin pengalaman agak keteteran di situ karena membutuhkan waktu yang lumayan besar lah untuk bisa mentranslate itu ke bahasa Inggris, terus minta legalisir, pokoknya banyak lah step yang kalian perlu lakukan begitu. Jadi kalau saya bisa saran untuk yang seperti itu bisa diproses setelah kalian lulus. Jadi kalian tidak perlu lagi misalnya membutuhkan waktu lama untuk mengurus hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu sih overall dokumen-dokumen ataupun apa saja yang perlu disiapkan untuk daftar S2. Mungkin sedikit bertanya Kak, kalau misalnya kayak untuk pertanyaan yang personal, itu mungkin kayak kenapa pilih kampus ini, kenapa pilih jurusan ini, itu you can feel it as much as you like atau wherever you like begitu Kak. Kayak saya pilih kampus ini karena saya mau, saya suka ini, saya suka di US, environment terbuka gitu. Itu begitu Kak untuk yang personal. Oke, jadi kalau misalnya masalah personal itu memang itu balik lagi ke personal masing-masing, karena kalau pengalaman saya sendiri, saya craftingnya itu lebih ke kayak saya mau ke Columbia karena saya mau ketemu dosen ini. Terus ternyata Columbia itu memang mereka fokusnya ke economic law misalnya, ataupun ke hukum investasi. Mereka punya lembaga khusus di Columbia itu memang yang berkaitan dengan investasi berkelanjutan. Makanya kenapa saya mau masuk di situ, karena memang linear sama apa yang saya kerjakan sekarang begitu. Nah, makanya masalah bagaimana kita mengcrafting itu sebenarnya memang tergantung dari personal kita juga, bagaimana pengalaman kita selama ini begitu. Karena ada pun teman saya itu yang dia bilang di personal statement-nya dia mau ke Columbia karena dia mau hidup di US, dia mau merasakan langsung bagaimana sih sebenarnya hidup di New York, yang mana New York itu menjadi kayak economic city of the world. Jadi kayak kota ekonomi terbesar di dunia begitu. Nah, makanya kenapa dia mau ngambil Columbia. Nah, jadi memang itu lebih spesifik, subjektif terhadap pengalaman masing-masing. Tapi sebenarnya yang bisa saya sarankan adalah ketika memang kita mau mengcrafting personal statement, perlu diperhatikan baik-baik kita bisa menarik benang merah dari pendidikan S1 kita, pengalaman kerja kita, sampai kenapa kita mengambil S2, dan kenapa setelah kita ambil S2 itu masih linear dengan apa yang kita akan kerjakan di masa depan. Nah, karena saya perhatikan kalau misalnya beberapa personal statement dari senior-senior kita juga, itu memang ada beberapa yang akhirnya saya coba saya coba minta dan saya coba baca, itu kebanyakan memang yang bisa masuk ke beberapa kampus-kampus top seperti Harvard, seperti Stanford, Columbia. Mereka tuh memang bisa menarik benang merah dari semua apa yang mereka lakukan selama ini begitu.
Karena memang mereka kayaknya kalau di US pun mereka perlu diyakinkan kenapa kalian menjadi orang yang pantas atau layak untuk masuk di kampusnya mereka, karena kan mereka selalu mau akan memproduksi orang-orang yang memang influential ataupun bisa uh, apa uh, yang bisa merubah ataupun uh, memberikan gebrakan terhadap isu-isu hukum yang ada seperti itu. Nah, makanya itu penting. Berarti personal statement itu juga mempengaruhi kita masuk atau tidaknya di kampus ternama tersebut, Kak. Iya, jadi kalau bisa saya bilang sih personal statement itu salah satu yang paling besar. Karena kan kalau misalnya teorinya misalnya transkrip misalnya nilai itu mungkin mereka semuanya highly kompetitif. Terus IELTS itu lebih administratif. Kalaupun misalnya kita sudah pas 105 misalnya atau 110, oke itu sudah menjadi pemenuhan persyaratan. Tapi kan yang membedakan kita sama orang-orang atau kandidat lain itu adalah bagaimana cerita kita secara personal begitu terhadap apa-apa yang kita lakukan di masa lalu dan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Nah, karena kalau di US mereka memang sukanya cerita. Jadi kayak kalau bisa memang narasikan kehidupan kalian itu dalam 1 atau 2 lembar, karena mereka kebanyakan itu mensyaratkan paling banyak 2 lembar. Jadi kalau bisa memang kalian coba menarasikan hidup kalian itu selama ini itu dalam 2 lembar. Jadi kayak intinya semua pengalaman kerja kalian pada saat kalian S1 kalian ngapain aja, terus kayak oh kenapa apa yang kalian kerjakan saat ini itu relevan dengan tujuan kalian untuk ambil S2 dan apa yang kalian akan lakukan setelah S2. Itu mereka sangat senang kalau misalnya kita bisa bercerita dengan lebih lugas ataupun lebih tegas mengenai kenapa kita mau ambil S2, kenapa kita ambil kampus itu, kenapa kita maunya di sini, kenapa maunya apa yang akan kalian lakukan setelah S2 seperti itu. Jadi memang kalau bisa memang narasi itu penting untuk bagaimana kalian untuk membranding diri kalian dalam 1 atau 2 lembar. Oke. Wah, jadi saya sedikit tercerahkan, Kak. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, Kak, kalau misalnya kan tadi seperti persyaratan yang umum, minimal harus ada pengalaman magang atau bekerja, kayak persyaratan-persyaratan umum yang lain apa itu, Kak, yang harus dipenuhi untuk supaya saya dapat kualifikasi untuk masuk di kampus pilihan saya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian pun misalnya refer ke websitenya mereka, ini tidak bermaksud untuk mendiscourage kalian yang mau misalnya langsung dari S1 mau lanjut S2. Cuman memang kalau kalian lihat di websitenya mereka tuh kebanyakan memang membutuhkan mereka require kita untuk kerja minimal 2 tahun. Nah, tapi mereka tuh punya exception juga sebenarnya. Jadi kayak mereka bilang uh, dalam kasus tertentu kalian bisa langsung apply dari S1 ke S2 kalau misalnya memang kalian bisa memberikan reasoning yang sangat argumentatif kenapa kalian layak untuk lanjut langsung S2 seperti itu. Nah, jadi ini saya tadi tidak bermaksud untuk mendiscourage teman-teman yang mau daftar langsung S2 setelah S1, tapi memang kebanyakan dari mereka pun itu sedikit yang malah membolehkan kita bisa langsung apply S2 setelah selesai S1. Nah, mungkin hal lain yang perlu diperhatikan itu adalah selain pengalaman kerja, mungkin ya itu tadi seperti yang saya bilang relevansi kalian kenapa daftar S2. Jadi pun misalnya ternyata setelah saya masuk di sini banyak ternyata teman-teman saya yang mau shifting karir dari private ke public sectors. Nah, mereka tuh saya tanya bagaimana kalian coba mengcrafting personal statement kalian karena kan private sama public sector kan ya punya tujuan yang berbeda. Nah, mereka akhirnya pada saat saya tanya mereka cerita kalau misalnya pada saat di personal statementnya mereka lebih menyusun kenapa itu mereka tuh coba menarik benang merah dari kehidupan mereka di masa kecil, terus kayak kenapa akhirnya mereka mengambil private sector, yaitu karena mereka misalnya ada keterbatasan ekonomi dan sebagainya, makanya kayak mereka masuk ke private sector, tapi mereka menunjukkan bahwa mereka tuh punya passion di public sector. Nah, makanya kenapa mereka akan shifting karir setelah mereka setelah selesai S2, mereka bilang kalau misalnya pada saat saya S1 saya
berpartisipasi di beberapa kegiatan yang memang tujuannya untuk publik, misalnya kayak NGO ataupun misalnya riset terkait dengan dampak kebijakan apa terhadap lingkungan apa dan sebagainya. Nah, makanya walaupun kalian memang mungkin ada dari teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja maupun belum punya pengalaman kerja, tapi misalnya kayak tesis ataupun fokus di S1-nya itu berbeda dengan apa yang kalian mau ambil di S2, itu bisa. Tapi memang kalian perlu memberikan justifikasi yang tepat. Kenapa kalian mau shifting karir, kenapa mau kalian shifting fokus akademiknya, dan sebagainya. Karena memang banyak ternyata teman-teman saya pun yang mereka tidak, secara trajektorinya itu tidak linear. Mereka pernah masuk kerja atau kerja di sektor private, tapi pada akhirnya setelah S2 ternyata mereka masuk di public sector. Nah, makanya itu balik lagi adalah bagaimana kita menjustifikasi, menarasikan semua itu sehingga itu menarik untuk komitinya untuk mempertimbangkan kita masuk ke kampus tersebut. Oh, jadi yang saya tangkap tadi Kak, berarti asal kalau misalnya di S1 dia ahli dalam satu bidang kayak misal human rights, kalau misal dia mau shifting kayak misalnya ke apa ya, kalau misalnya kayak keperdataan atau eh, apa namanya, kalau kalau misalnya kayak switching tadi Kak, oh, itu diperbolehkan nggak? Berarti Bisa, 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 bisa. Jadi tapi dengan saya, syarat, ya, bagaimana, mana? tapi dengan syarat dan alasan tertentu begitu Kak. Iya, jadi maksudnya sepanjang kita bisa menjustifikasi kenapa kita mau shifting karir dan menurut mereka itu reasonable, mereka harusnya bisa terima. Karena saya ingat sekali teman saya itu satu dari Iceland, dia itu awalnya dia itu fokus ke korporat. Nah, tapi setelah S2 ternyata dia mau fokus karirnya tuh ke public sector. Nah, dia tuh di private statement-nya bilang kalau misalnya dia pada saat di private sector, dia itu kan di korporasi. Nah, di korporasi itu ternyata dia melihat banyak fenomena-fenomena yang sebenarnya dia agak tidak sama atau bertentangan dengan value yang dia miliki. Misalnya korporasi itu ternyata banyak pelanggaran-pelanggaran human rights-nya secara halus. Nah, ternyata itulah yang membuat dia mau shifting karir. Nah, karena dia pikir dengan dia masuk ke public sector, dia bisa mengubah ataupun merestrukturisasi fenomena-fenomena yang terjadi di dalam konteks hak asasi misalnya ataupun human rights. Nah, mungkin seperti itu sih, misalnya intinya kita bisa menarasikan atau menjustifikasi kenapa kita mau shifting karir. Tapi kalau misalnya saya bisa rekomendasi, mulai dari sekarang, apalagi kan teman-teman banyak yang masih kuliah ataupun misalnya baru lulus, itu mungkin kalau sebisa mungkin coba gali apa-apa yang kalian memang punya ketertarikan, tapi sebisa mungkin itu bisa linear dengan apa yang kalian mau ambil di S2. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa, itu kan jadi lebih gampang menjustifikasi, menarasikannya. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman misalnya punya background yang diverse dalam artian kalian coba A, B, C, D itu tidak masalah, tapi memang pada intinya kayak how to connecting the dot. Jadi kayak bagaimana kalian bisa menarasikan dari kalian S1, kalian kerja, kalian S2, apa yang kalian akan lakukan setelah S2. Jadi itu sih yang paling penting menurutku. Oke Kak. Kalau yang pertanyaan keempat ini Kak, kalau misalnya untuk standar TOEFL, IELTS atau GRE itu yang diperlukan kalau misalnya yang untuk melamar kampus ternama di luar negeri itu Kak, itu standarnya setinggi apa atau tidak terlalu tinggi Kak atau gimana? Kayak misalnya it's just enough atau you have to be this good. Kalau menurutku dia tidak perlu yang bagaimana banget sih, karena kayak misalnya Harvard, Stanford itu requirementnya itu dia 100 out of 120, jadi 100 dari 120. Nah, kalau misalnya dia di convert ke IELTS itu 7 atau 7,5 begitu. Jadi menurutku ya itu bukan hal yang mustahil untuk dicapai, karena
dengan sedikit latihan pun saya yakin, apalagi teman-teman Ilsa jago-jago bahasa Inggris, saya yakin satu one shot langsung dapat lah 7,5 ataupun IELTS 100 atau 105. Nah, exceptionnya itu untuk Columbia, saya tidak tahu kenapa mereka requirements-nya itu 105. Nah, sedangkan kayak Harvard, Harvard, Stanford, NYU, Chicago, apalagi Berkeley itu 100. Jadi memang kalau secara requirement sih menurutku tidak susah untuk digapai, karena apalagi kalau teman-teman punya pengalaman di JSAP, di apa namanya IHL, menurutku kalian akan gampang sih untuk capailah 100-105 itu. Berarti bisa dibilang standarnya tidak terlalu sulit ya Kak, kalau misalnya untuk TOEFL atau GRE-nya. Iya, mungkin satu yang saya perlu klarifikasi, kalau misalnya kita itu tidak perlu GRE ataupun LSAT, karena kan kita untuk, mungkin ada teman-teman yang tahu juga kalau di US itu mereka butuh LSAT. Nah, Law School Admission Test atau LSAT itu dibutuhkan kalau misalnya teman-teman mau daftar JD atau Juris Doctor. Nah, kalau misalnya teman-teman mau memang Master of Law atau LLM, itu tidak perlu. Jadi kita cuma perlu TOEFL saja atau IELTS. Kalaupun misalnya memang ternyata kampusnya memang membolehkan kita submit IELTS. Oh, oke Kak. Untuk pertanyaan yang keempat, kalau misalnya kita mau cari beasiswa di luar negeri, eh, atau bantuan lah, itu apakah lebih mudah seperti di sini atau ada persyaratan-persyaratan lain juga yang harus dipenuhi? Oke, jadi kalau misalnya masalah beasiswa, mungkin teman-teman juga sudah tahu paling bagus, bukan paling bagus sih, ini paling visible ataupun paling apa ya, paling standar itu kan pasti teman-teman tahu LPDP. Karena saya juga LPDP awardee. Jadi mungkin itu yang paling apa ya, bisa dibilang itu yang paling paling mudah untuk prosesnya. Karena memang ya itu kan beasiswa dari pemerintah, dan memang kalau misalnya kalian tahu ternyata semakin ke depan ini akan semakin banyak awardee yang akan ditarik sebagai awardee, orang-orang yang akan ditarik sebagai awardee, karena ternyata dari Kementerian Keuangan sendiri punya misi untuk di tahun berapa itu harus berapa awardee, berapa juta awardee begitu. Nah, makanya kayaknya memang barnya atau requirement-nya itu sedikit diturunkan sehingga bisa memenuhi target itu. Nah, kalaupun misalnya teman-teman mau mencoba mencari beasiswa yang lain, tipe-tipe beasiswa lain, itu kan kalian bisa cari, misalnya teman-teman mungkin tahu juga Fulbright. Nah, walaupun Fulbright itu kalau secara saya lihat sih secara apa, roughly-nya itu dia sedikit di bawah LPDP untuk stipendnya, untuk living allowance-nya dan sebagainya. Nah, makanya kenapa saya bilang LPDP itu sebagai safety net atau safety choice, karena menurutku itu yang paling apa ya, paling ideal lah seperti itu. Nah, kalaupun misalnya teman-teman ada yang mau apply Fulbright, itu silahkan, tapi memang mereka tuh punya requirement sendiri. Saya mungkin teman-teman bisa langsung refer saja ke websitenya Fulbright. Tapi yang saya tahu adalah kalian juga perlu kayak ada proses interview, ada proses administratif, ada proses apa, pengisian essay, pengiriman essay dan sebagainya. Nah, ada juga sebenarnya beasiswa dari kampus masing-masing. Tapi mereka tuh bilangnya dia tidak dalam bentuk beasiswa, tapi mereka itu bilangnya dalam bentuk financial aid atau bantuan finansial. Nah, bantuan finansial itu pun, itu mereka jarang mereka kasih 100% untuk tuition dan living allowance. Mereka tuh biasanya paling banter itu 50% sampai 70% dari total stipend ataupun tuition fee. Nah, makanya pada akhirnya kenapa misalnya kalau ada yang nanya ke saya apa beasiswa yang bagus, saya selalu refernya ke LPDP saja, karena LPDP itu lebih ideal lah, baik dalam bentuk apa untuk living allowance-nya, transportasinya, pokoknya itu lebih ideal lah, karena kalian juga apalagi kalau misalnya kalian juga pada akhirnya mau balik ke Indonesia, itu menurutku paling ideal. Oke Kak. Kalau misalnya kita apply di LPDB, baru kita ingin cari beasiswa yang lain itu apakah diperbolehkan atau tidak boleh? Boleh sepanjang kalian belum lulus tahap akhir LPDP dan kalian tidak ambil. Jadi kalau misalnya kalian sudah ambil beasiswa LPDP-nya,
lulus beasiswa LPDP-nya terus kalian apply di tempat lain, itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya Oh, kalian secara paralel daftar beberapa beasiswa secara bersamaan, itu eh, harusnya tidak apa-apa. Tapi yang memang tidak boleh dari LPDP adalah ketika kalian lulus terus kalian apply beasiswa lain, karena mereka menganggap kalian sudah terikat di LPDP dan kalian sudah punya komitmen. Nah, konsekuensinya ketika kalian tidak jadi ambil beasiswa LPDP itu kayaknya ada itu deh, ada semacam blacklist ataupun misalnya kayaknya ada fee deh yang kalian harus bayar. Karena kayak kalian sudah lewati beberapa proses, beberapa tahap, tapi kalian akhirnya tidak mengambil. Kayaknya itu akan ada sanksinya sih. Cuman saya belum tahu apa sanksinya. oh, oke. Berarti sebaiknya diterima saja ya Kak kalau misalnya kita masuk di LPDP, baru kalau misalnya kita apa namanya tidak mengambil itu sebaiknya jangan ya Kak, karena bahaya juga kena fee. Iya, kalau saya sih bilangnya jangan 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 sih, kalaupun misalnya ternyata kalian mau ngambil beasiswa lain, kalau saya bisa advice sih kalian ambil beasiswa itu, apply beasiswa itu dulu. Kalau misalnya pun mereka apa tidak lulus ya daftar LPDP begitu. Karena kalau misalnya kalian lulus itu kayaknya seingat saya waktu saya ikut semacam apa persiapan keberangkatan LPDP itu mereka menjelaskan itu kalau misalnya ada yang seperti itu akan diberikan sanksi. Cuman saya tidak tahu tepatnya apa sanksi, apa bentuk sanksinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian memang mau daftar beasiswa lain, misalnya kayak Australian Award atau Chevening, ya silahkan saja sebenarnya. Tapi kalau bisa saya sarankan sih, mending memang dari awal sudah diputuskan dulu kalian memang mau fokus apa beasiswanya apa. Karena kan ternyata kalau misalnya kayak Chevening atau Australian Award, mereka kan ada capacity development juga. Dan banyak akhirnya teman-teman yang memilih beasiswa yang itu karena ternyata capacity development-nya atau capacity building lebih bagus. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi memang kalau bisa memang dari awal sudah jelas kalian mau ngambil apa, beasiswa apa, karena apa. Sehingga memang pada saat kalian apply, itu kalian memang sudah firm dengan keputusan kalian dan tidak berubah-berubah lagi. Karena even pun misalnya kalian lulus Australian Award ataupun Chevening misalnya, dan kalian tidak ambil, itu juga pasti punya impact tertentu. Nah, makanya memang dari awal memang harus lebih firm dengan keputusannya. Jadi kalau bisa sarankan memang coba riset baik-baik. Kenapa kalian mau ambil beasiswa A? Apa alasan kalian mengambil beasiswa A dibandingkan beasiswa B? Itu perlu juga untuk menjadi pertimbangan. Oke Kak. Eh, ini masih terkait yang seperti wawancara ya Kak. Kalau misalnya saya disuruh untuk mempersiapkan esai dan ini saya dihadapkan bahwa saya akan mengadakan wawancara. Itu bagaimana caranya kita mempersiapkan dua hal tersebut Kak? Karena ini salah satu dua hal yang krusial menurut saya. Bagaimana supaya saya diterima gitu Kak di universitas yang saya inginkan ini. Tapi saya melalui esai dan wawancara. Karena itu menurut saya tidak mudah Kak. Oke, jadi mungkin satu hal yang perlu juga saya sampaikan ke teman-teman, sebagian besar kampus di US itu mereka tidak ada step wawancara. Jadi Oh, memang tidak ada. cukup untuk kalian kirim berkas atau dokumen saja, terus nanti setelah itu kalian cuma menunggu hasilnya. Nah, tapi khusus untuk Stanford, kemarin saya kan daftar di Stanford juga. Nah, mereka tuh ada beberapa kasus di mana kita perlu wawancara. Jadi kayak wawancara itu tidak merupakan hal yang wajib, tapi ada beberapa teman saya yang dapat wawancara di Stanford, dan ada juga beberapa teman-teman yang tidak dapat wawancara. Jadi memang secara umum sih mereka tidak require wawancara. Bahkan kayak Harvard, NYU, Chicago, Berkeley, Columbia, mereka tidak ada wawancara. Jadi kalian cukup kirim berkas, terus setelah berkas kalian lengkap, kalian menunggu mungkin sekitar 3 bulan untuk menunggu pengumumannya kalian diterima apa tidak. Nah, uh, untuk key takeaways-nya untuk personal statement, seperti tadi yang saya bilang, kalau misalnya uh, itu tuh sebenarnya untuk buat personal statement yang 1-2 lembar, untuk pengalaman saya tuh awalnya saya pikir 1-2 lembar cukup lah sebulan atau 2 bulan. Nah, ternyata setelah saya coba lakukan sendiri,
itu memang kalau saya bisa sarankan lagi, setahun sebelum kalian apply, kalian memang sudah siapkan baik-baik. Jadi kayak kalian sudah mulai siapkan riset kenapa kalian mengambil kampus apa, bagaimana cara kalian menulis personal statement kalian, bagaimana cara kalian approach dosen untuk ataupun bos kalian untuk mendapatkan personal statement. Karena ternyata itu sangat membutuhkan atau sangat memakan waktu. Apalagi personal statement itu, saya pikir awal-awal itu personal statement 1-2 halaman cukup lah, 1-2 bulan, atau juga cuma 1-2 halaman. Nah, ternyata saya butuh mungkin waktu sekitar 4 bulan untuk bikin satu personal statement. Nah, tapi bagusnya adalah ketika teman-teman mungkin sudah bikin satu kerangka personal statement, itu bisa dipakai untuk kampus-kampus lain. Nah, paling sisa modifikasi kenapa kalian mengambil kampus A, misalnya karena oh di sini ada mata kuliah A, B, C, di sini ada dosennya A, B, C, di sini ada misalnya kayak oh mereka tuh fokusnya itu di kampus ini tuh memang berkaitan dengan apa yang mau saya lakukan di masa depan misalnya. Nah, itu sih kalau misalnya saya bisa sarankan untuk general tipsnya untuk personal statement itu memang siapkan baik-baik dari waktu yang cukup lama. Oke Kak, mungkin ini last question dari saya. Kalau misalnya kita mau mempersiapkan kayak magang atau mau sekalian cari kuliah sambil kerja di luar negeri, eh, tapi itu apa supaya meningkatkan pengalaman kerja juga ya Kak, itu tanpa mengganggu untuk apa namanya bagian akademik itu bagaimana Kak? Karena kan kita juga sekalian cari kerja apa namanya yang di US kan, kapan lagi kita cari kerja di US, habis itu juga di sisi lain tidak mengganggu kuliah kita, tidak menguras tenaga. Oke, kalau itu sebenarnya kalau menurutku itu memang kita memang harus tahu limit atau kapasitas yang kita miliki. Karena memang di awal-awal itu kan apalagi berdasarkan pengalaman memang di awal-awal itu memang butuh tenaga yang banyak untuk bisa menyesuaikan ataupun bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Itu pertama. Terus yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan kan memang di US itu kultur belajarnya beda-beda sekali lah sama Indonesia. Kayak mereka tuh memang lebih opinionated. Jadi kayak sebelum kita kelas memang kita sudah ada ada bacaan misalnya 100 halaman yang mana kita tuh harus baca karena bisa saja nanti di kelas kita ada namanya sistemnya mereka sistem cold call. Jadi bisa saja kita dipanggil secara langsung dan Oh, kita tidak tahu apa-apa. Itu kan agak sedikit memalukan lah kalau misalnya kita tidak bisa jawab. Jadi kayak awalnya memang saya juga ini apa sedikit cerita. Awalnya memang saya juga pada saat kelas pertama itu saya tidak expect langsung dipanggil kayak tolong jelaskan kasus ini apa reasoning hakimnya dan sebagainya. Tapi ternyata apa yang saya lihat di film-film, kalau misalnya kalian mungkin lihat film-film apa yang berbau hukum misalnya kayak Legally Blonde atau apa itu ternyata memang ada di dunia nyata seperti itu. Jadi memang itu memang kultur yang menurut saya itu agak berbeda dengan di Indonesia karena di Indonesia ya bisa dibilang hampir semuanya satu arah. Nah, kalau misalnya teman-teman memang mau mencari pengalaman kerja juga, saya kebetulan sekarang juga kerja sebagai research assistant, salah satu dosen di sini, dan yang bisa saya uh, kasih pertimbangan kepada kalian adalah coba kalian tahu limitasi kalian sampai sejauh mana. Karena yang paling bisa menentukan atau tahu batasan kalian, kalian kan ada kalian begitu. Nah, makanya uh, ada juga beberapa teman saya yang akhirnya tidak mengambil posisi RA ataupun teaching assistant atau TA itu karena mereka tahu oh kayaknya saya tidak bisa untuk semester ini, mungkin semester depan pada saat saya ambil kredit yang lebih sedikit ataupun SKS yang lebih sedikit mungkin saya akan apply untuk teaching assistant seperti itu. Jadi pada akhirnya sih yang tahu limitnya kalian adalah kalian sendiri. Nah, kalau saya secara pribadi memang saya akhirnya ngambil mata kuliah yang memang berkaitan dengan apa yang saya minati dan kebetulan mata kuliah yang saya ambil ini adalah mata kuliah yang cuman kelasnya itu di hari Selasa dan hari Kamis. Nah, jadi saya punya waktu untuk Senin, Rabu itu untuk kerja kerjaan research assistant. Selasa Kamis saya untuk kuliah. Nah, jadi kayak memang perlu juga penyesuaian jadwal kuliah sih karena memang kan kuliah pun itu tidak di hari kuliahnya saja kalian siapkan karena kalian harus belajar, kalian harus baca material reading materials yang bisa jadi satu matkul itu bisa 100 halaman dan kalian memang harus baca itu daripada kalian malu di kelas di cold call tapi tidak bisa jawab. Karena memang ada beberapa kelas juga yang akhirnya mereka menerapkan sistem cold call itu sebagai penilaian.
Nah, katanya malah ada sampai satu dosen yang ketika kita pass dari cold call-nya itu misalnya kayak 3 kali kita tidak bisa menjawab, itu otomatis fail di kelas itu. Nah, jadi memang agak krusial juga untuk fokus ke akademik, tapi kalau misalnya teman-teman memang mau ambil pengalaman kerja, bisa juga, tapi memang tahu dulu bagaimana batasan ataupun limitasi yang akan kalian set untuk bisa kuliah. Karena kan pada akhirnya kan yang penting kan kuliahnya, yaitu untuk ambil pengalaman itu menurutku tuh second layer lah, second reasoning kenapa kalian mau ambil S2. Tapi yang paling utama memang kuliah. Seperti itu. Oke. Berarti bisa dibilang sistem di sana itu lebih terbuka lah dibandingkan di sini. Karena saya sempat dengar Kak, di kampus-kampus tertentu itu mungkin juga saya sempat dengar di Unhas bahwa kita itu nggak bisa ada kerja sampingan atau magang, maksudnya kayak kerja sambilan gitu Kak. Tapi ternyata di sana cukup terbuka ya Kak. Sangat terbuka karena banyak dosen yang membuka posisi research assistant. Jadi kayak bisa dibilang malah hampir semua dosen mungkin buka posisi itu. Dan itu dibayar lumayan, maksudnya apa memang apa? Jadi pada saat kalian mau apply nanti kalian akan ditanyakan biasanya kayak kalian mau ambil posisi ini untuk hitung SKS atau kredit atau kalian mau dibayar. Nah, tapi sebagian besar sih akhirnya mintanya dibayar daripada kredit karena mereka biasanya kreditnya sudah pas. Jadi kayak tidak bisa ditambah kredit lagi lah seperti itu. Makanya kayak mereka minta dibayar. Tapi memang kebanyakan sih itu sangat terbuka informasinya. Dan itu bahkan kayak setiap hari ada email masuk. Kayak mereka tuh minta, oh ada buka lowongan research assistant untuk subjek hukum apa. Itu secara terbuka mereka. Dan mereka sirkulasi informasi itu sangat bagus. Jadi kalian tidak perlu takut kalau misalnya kalian mau kuliah tapi kalian tidak dapat informasi soal kerja di kampus, itu sangat banyak informasinya. Oke. Terima kasih Kak. Ya, jadi saya cukup tertarik ya dengan apa namanya yang berbau dengan beasiswa atau yang ke luar negeri gitu. Jadi saya cukup tercerahkan lah karena bicara sama Kak Faiz. Terima kasih Kak. Siap, siap. Baik teman-teman dan kakak-kakak sekalian, itulah tadi penyampaian pengalaman dari Kak Faiz berkuliah di kampus luar negeri ternama. Terima kasih banyak Kak Faiz sudah mau sharing-sharing pengalamannya. Semoga dari salah satu kita atau mungkin suatu saat ya bisa sampai ke luar negeri berkat pengalaman dari Kak Faiz itu informasi-informasinya. Baik, untuk agenda selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab atau Q&A. Jadi mungkin kalau misalnya ada teman-teman dan kakak-kakak sekalian yang ingin menanggapi atau ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Oke, sudah ada 2 penanya. Mungkin bisa langsung jawab Kak? Atau kita kumpulkan dulu penanyanya? Mungkin bisa langsung tanya jawab saja deh biar lebih enak mungkin ya. Oh ya, boleh Kak. Jadi lebih Mungkin, enak juga diskusinya kalaupun misalnya ada pertanyaan selanjutnya. oke. Hmm. Mungkin pertama dari Kak Lulu ya. Kak. Untuk Kak Lulu dipersilahkan. Kak. Halo, selamat malam. Apa suara saya kedengaran? Kedengaran Kak? Jelas, jelas. Siap, terima kasih. Selamat pagi, Kak Faiz. Salam kenal. Halo, halo. Ya, saya Lulu. Baru lulus bulan lalu. Dan salah satu dream school saya untuk S2 juga adalah Columbia Law School. Ya, senang sekali bisa pada akhirnya meet by online dengan kakak dan saya ada beberapa pertanyaan. Sekarang juga lagi mencoba memenuhi salah satu prerequisites dari Columbia Law School, yakni bekerja 2 tahun setelah lulus. Saya mau tanya Kak, kalau Columbia Law School itu what kind of LLM applicants yang benar-benar mereka cari? Apakah harus ada kind of uniqueness di antara applicants yang keterima? Oke. Ini pertanyaan mau ditanya dulu semuanya bagaimana lo? Boleh interaktif aja ya Kak, baiknya. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya, oke makasih lo. Kayaknya kita pernah juga beberapa kali ketemu deh di
kayaknya waktu itu JSAP atau apa ya. Iya. Itu kayak ada beberapa kegiatannya Ilsa lah. Nah, untuk untuk pertanyaan pertamanya ini, saya bisa bilang orang-orangnya itu sangat diverse. Jadi saya tidak bisa pinpoint satu faktor yang menentukan kayak kenapa orang akhirnya bisa diterima di sini. Cuman memang kalau misalnya in general secara pengalaman apa yang saya lihat di teman-teman saya yang lain itu, kayak mereka memang eh, ininya tuh ada dua. Jadi kayak mereka secara akademik juga memang eh, punya hal yang ditawarkan, tapi mereka secara pengalaman kerja itu memang juga sangat influential di bidangnya masing-masing. Jadi contohnya ada teman saya satu, dia dari UI, IPK-nya tuh tidak tinggi, 3,3 berapa begitu. Nah, tapi dia tuh ternyata di pengalaman kerjanya dia cewek, tapi dia litigator, dia kerja di bidang litigasi. Nah, di personal statement-nya dia bilang kalau misalnya representasi cewek di litigasi itu sangat kecil sekali, apalagi di arbitrase. Nah, makanya kayak dia akhirnya mau apply di Columbia, karena di Columbia itu ada namanya Columbia Center for Investment Arbitration, International Arbitration. Nah, dia itu bilang kayak, saya mau masuk di situ, saya mau belajar di situ, dan apa yang saya akan dapatkan di situ akan saya coba terapkan di Indonesia, di mana saya mau address isu underrepresentatif dari perempuan di arbitrase. Nah, makanya kayak, kalau saya lihat sih susah ya untuk misalnya pinpoint apa sih kualitas yang Columbia harapkan dari kandidat LLM-nya. Tapi yang saya bisa tahu adalah mereka tuh ekspektasikan adalah orang-orang yang bisa memang memberikan dobrakan ataupun influential ataupun men-shape suatu isu tertentu di negara ataupun di regional pun di tingkat internasional seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian juga baca di websitenya Columbia, misalnya ini kan spesifik berarti kasusnya kan Columbia. Nah, Columbia itu memang mereka tuh kayak ada beberapa traits ataupun value yang mereka kedepankan, misalnya kayak diversity, terus misalnya kayak uh, apa ya, gender equality, terus misalnya critical discussion. Nah, jadi kayak bagaimana caranya kalian bisa merefleksikan nilai-nilainya Columbia itu di dalam personal statement kalian. Karena ada beberapa juga teman-teman saya yang dia bilang di personal statement-nya mereka tuh kayak menjelaskan value-nya Columbia dan kenapa value-nya Columbia itu relevan dengan dirinya dia. Nah, jadi kayak agak susah sebenarnya menarik apa ya kesimpulan kayak adakah standar yang menentukan kayak kita bisa masuk Columbia atau enggak? Karena kalau saya berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan apa jawaban-jawaban dari orang-orang yang saya tanya, kayak mereka tuh jawabannya berbeda-beda begitu. Nah, makanya memang kalau bisa sih memang eh, bisa diriset sih bagaimana konteksnya di Columbia. Karena ketika kalian coba cek, misalnya Lulu coba cek nanti di website Columbia, itu ternyata value-nya Columbia itu ada beberapa yang sangat berbeda dengan Harvard misalnya atau Stanford. Jadi memang tiap kampus itu institusi itu punya value-nya masing-masing. Jadi bagaimana kita coba meriset value-nya itu dan bagaimana caranya kita coba merefleksikan value-nya mereka itu ke dalam personal statement kita. Jadi misalnya saya juga ini coba sedikit cerita di personal statement saya itu kan di Columbia itu kan memang sangat menghargai kan eh, yang namanya inklusivitas. Kayak bagaimana setiap pendapat atau opini itu sangat dihargai di dalam nuansa akademik. Nah, saya bilang di personal statement saya begitu kalau misalnya dari kecil saya tuh diajarkan untuk menghargai orang. Intinya saya bawa inilah peribahasa Bugis lah yang intinya kayak apa yang kau lakukan itu untuk kau, apa yang saya lakukan itu untuk saya. Intinya kayak menghargai sesama lah. Nah, saya bawa prinsip itu ke dalam personal statement saya. Saya cerita kalau misalnya, setiap orang punya opini, kita punya opini masing-masing walaupun berbeda itu kita tetap harus menghargai dan sebagainya. Dan itu memang kayaknya akan sangat berpengaruh sih ke dalam itu akan apa ya akan dipertimbangkan secara besar oleh kampus ketika memang kita punya value yang hampir sama dengan kampus begitu ya. Karena mereka kan akan pasti mau melihat mahasiswanya itu memiliki value yang sama dengan value yang ada di kampusnya masing-masing seperti itu. Itu. Siap, Kak. Sebenarnya juga saya pengennya ke Columbia Law School itu karena mereka punya study area itu environment and energy. Terus salah satunya juga mereka punya center yang terkenal sekali, Sabin Center on Climate Change Law. Dan menurutku that's what unique from Columbia. Tapi
Apakah bisa kalau misalnya S1 saya kemarin kan fokusnya ke climate change law, tapi sekarang kerjanya di public sector, tapi fokusnya malah ke climate finance, climate atau environment finance. Terus misalnya di Columbia Law School itu mau ambil ya law related lagi. Is that doable ataukah work experience yang mereka cari itu harus fokus ke law? Tidak harus. Karena saya pun akhirnya kan saya tidak linear per se hukum, tidak. Saya kan akhirnya kayak kerjain negosiasi internasional soal perjanjian, walaupun memang ada spektrum hukumnya di situ. Nah, cuman kalau misalnya saya lihat malah background orang-orang itu diverse sekali loh. Jadi tidak perlu misalnya kayak kita fokus ke ke bidang hukum saja, tapi yang penting bagaimana kita menarasikan pengalaman kerja kita yang sebenarnya memang itu relevan dengan apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Nah, apalagi kan kalau misalnya tadi memang seperti Lulu bilang banyak, apalagi Lulu kayaknya sudah riset, misalnya ada Sabin Center, ada misalnya kayak banyak fokus-fokus area hukum di Columbia yang memang berkaitan dengan climate change law. Itu menurutku itu sebuah starting point yang sangat bagus. Karena kayak tahu memang bagaimana mau apply di mana, dan bukan karena masalah prestisius kampus, tapi memang apa yang di-offer atau ditawarkan dari kampus tersebut. Nah, berdasarkan pengalaman saja lu, memang di Columbia ini untuk climate change itu memang mereka sangat kayak banyak sekali opportunity yang memang bisa kita dapatkan. Kayak hampir setiap minggu saya kan kebetulan saya ambil kelas energy regulation, dan memang itu mengenai soal energi terbarukan juga. Nah, di kelas itu memang setiap minggu hampir kayak mendatangkan kayak tamu-tamu yang memang prominent di bidangnya, misalnya kayak dari UN atau dari UN SDGs, dari anak. Jadi kayak malah bahkan satu dosen, dia anaknya George Sachs. George Sachs itu dia pendiri SDGs UN. Jadi kayak kalau misalnya memang kalian mau dapatkan pengalaman itu, memang itu sangat banyak di kampus ini. Bukan, ini saya tidak mempromosikan Columbia, cuman memang berdasarkan pengalaman banyak hal-hal yang kalian bisa dapatkan di sini. I see. That's cool, Kak. Mungkin last questions dan semoga bisa kontak lagi untuk bertanya lebih banyak. Selama Kakak 2 tahun bekerja misalnya di BKPM gitu dan mempersiapkan untuk LLM, apakah ada milestones misalnya yang Kakak sudah tetapkan secara spesifik dalam 2 tahun itu? Misalnya kayak di bulan atau tahun berapa Kakak mulai drafting personal statement-nya Kakak? Oke, memang di awal itu memang saya coba set target kayak di bulan ini atau di tahun kedua atau di tahun ke 1,5 saya coba riset, saya coba mulai crafting personal statement dan sebagainya. Cuman memang karena pekerjaan yang agak lumayan overwhelming, jadi kayak itu semua tuh jadinya harus di shifting lagi, kayak mungkin saya harus tunggu di tahun ketiga. Jadi akhirnya saya coba nulis itu di tahun ketiga. Nanti memang itu sangat penting sih, kayak kalian coba harus tahu juga kayak to-do list yang kalian perlu lakukan dalam waktu setahun atau 2 tahun ke depan setelah lulus. Karena itu sangat akan berpengaruh pada personal statement yang kalian akan buat. Kayak misalnya, di tahun pertama saya coba deh misalnya mau bikin semacam kayak kajian ataupun riset terkait apa misalnya. Nah, itu kan pasti akan berpengaruh ke personal statement kalian. Kalau misalnya memang kalian mau jual itu atau selling itu atau nilai jual kalian, kan kalian tuh perlu memang mendesainnya sedemikian rupa begitu. Nah, jadi kalau saya bisa bilang itu sangat penting memang untuk coba set target apa-apa yang kalian mau lakukan dalam waktu 1-2 tahun. Tapi memang pada akhirnya kan itu tergantung lagi dengan keadaan yang kalian hadapi. Misalnya kayak di pekerjaan kalian disibukkan dengan pekerjaan kalian, akhirnya kalian tidak bisa fokus, tapi setidaknya kalian sudah punya gambaran begitu, kayak apa yang kalian mau lakukan, walaupun pada akhirnya mungkin itu tidak bisa dicapai dalam waktu yang kalian sudah tetapkan ya, tapi itu tidak masalah menurutku. Yang penting kan kalian sudah punya target ya, kalian coba readjust saja waktunya kapan kalian akan lakukan itu. Yang penting kalian sudah punya target duluan, seperti itu. Nah, mungkin satu lagi loh, kalau misalnya memang mau coba kita diskusikan lebih spesifik atau lebih lanjut, mungkin nanti kontak saya saja langsung. Nanti mungkin saya share WA ke moderator Pak Rifki, dan ini juga berlaku untuk teman-teman yang lain. Kalau misalnya memang mau sesi one on one,
saya juga sangat terbuka karena saya sangat senang kalau misalnya teman-teman juga bisa banyak yang ke kampus-kampus baik di US seperti itu. Thank you Kak for the insights. Oke lo, sama-sama. Baik, teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Oke, ada dari Kak Erika ya. Mungkin dari Kak Erika bisa on cam dan silakan unmute. Sebelumnya minta maaf karena jaringanku unstable. Is it okay if I turn off my camera? Maaf banget. Ya, Kak, tadi saya menyimak utamanya tentang culture belajar gimana di tempat kakak saat ini itu diwajibkan sekali untuk kaya dengan case law. And saya juga pada saat baca-baca bahan bacaan yang dari luar, mereka tuh refers ke kasus-kasus di US District Court yang aku baca putusannya juga mereka banyak sekali citing kasus-kasus yang sangat banyak. Pertanyaan saya, bagaimana kakak dapat menyeimbangkan dengan culture belajar di sana yang kaya dengan case law? Itu aja. Oke, jadi memang kalau misalnya kalian, ini juga untuk mungkin sedikit konteks. Jadi kalau misalnya kalian ambil S2 di US, mereka itu mewajibkan kita ambil dua mata kuliah. Satu itu Introduction to American Law, yang kedua itu Legal Research and Writing. Jadi kayak itu dua mata kuliah yang kalian tidak bisa tidak ambil. Jadi bukan mata kuliah yang elektif. Jadi itu ada dua mata kuliah yang di awal itu kalian sudah belajar duluan, intinya seperti itu. Nah, memang di awal memang sebelum saya kuliah tahun ini, saya kayak sudah riset-riset juga bagaimana sih sebenarnya sistem hukum di Amerika. Nah, memang di awal-awal memang perlu penyesuaian sih, karena yang saya tidak expect adalah atmosfer ataupun nuansa belajarnya yang memang agak berbeda. Kayak saya tahu kalau misalnya memang US punya sistem hukum yang berbeda sama kita, dia case law, tapi saya tidak tahu ternyata karena case law-nya itu malah dia punya metode belajar yang sangat berbeda sama kita. Yang namanya itu apa ya namanya? Saya lupa nama. Intinya mereka tuh ada nama metodenya, Socratic Method. Jadi kayak Socratic Method itu kayak kalau kalian nonton kayak film-film seperti Paper Chase, itu sangat menggambarkan bagaimana situasi kuliah di US hingga saat ini. Nah, jadi memang di awal-awal memang perlu penyesuaian sih. Kayak bagaimana kalian yang awalnya tidak pernah belajar soal case law, akhirnya kalian belajar soal case law, tapi sangat bagus sih. Menurutku itu sangat pengalaman yang sangat bagus, karena menurutku itu esensi itu bukan di hukum yang kalian pelajari, tapi bagaimana kita tuh bisa mencoba untuk meningkatkan critical thinking kita. Karena memang di setiap putusan-putusan mereka kan mereka punya reasoning, dan terkadang sih kalau misalnya kalian baca reasoningnya itu sebenarnya tidak masuk akal sih sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang, karena kayak akhirnya kayaknya memang dia memutuskan ini karena memang maunya seperti itu. Jadi kayak walaupun seperti itu tapi mereka tuh bisa memberikan reasoningnya, jadi kayak itu sangat eye opening lah dalam konteks kayak intinya bisa meningkatkan critical thinking sih. Tapi memang di awal-awal memang perlu penyesuaian karena kita tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau saran saya sih, sebelum kalian memang mulai kuliah, kalian coba banyak-banyak coba baca-baca case law ataupun misalnya beberapa artikel-artikel soal sistem hukum di Amerika. Jadi kayak punya konteks ataupun punya pandangan umum lah sebelum kalian memang kuliah di Amerika seperti itu. Bagaimana Kak Erika, sudah terjawab Kak pertanyaannya? Ya, satu lagi boleh ya? Boleh Kak, boleh. Oke. Kak, saya punya satu pertanyaan yang kayak ini cuman karena penasaran ya Kak. Kalau misalkan kakak bisa balik lagi ke zaman S1, apa sih target yang bakal kakak lakuin, kayak either magang kayak ikut JSAP, kayak apa sih yang bakal first step that you will do when you masih kuliah, utamanya masih di semester pertengahan kayak gitu Kak, untuk memperkuat dan juga mempermatang tujuan kakak dalam menggapai impian kakak dan mempermudah utamanya. Mungkin hal yang walaupun saya lakukan di S1, Pak. Kalau misalnya saya ditanyakan kayak apa yang coba saya harus lakukan di S1,
sebelum saya S2 itu adalah muting sih. Saya nggak tahu secara pribadi, ini bukan saya lagi mempromosikan kalian untuk ikut muting ya, cuman pengalaman pribadi saya ikut JSAP, saya ikut IHL, saya ikut juga beberapa MUN, itu sangat bermanfaat sih menurutku. Apalagi kan kalau misalnya kalian ikut JSAP, itu kan kayak hampir sama lah sistemnya, kayak kita banyak yang kita quote itu adalah kasus, jadi itu sangat bermanfaat pada saat kita S2. Nah, dan kebetulan di Kolombia itu banyak orang-orang yang ikut JSAP juga. Jadi kayak kalian bisa cerita, oh kalian ikut JSAP tahun berapa, oh kalian kasusnya soal apa waktu itu. Jadi dan saya akhirnya ketemu sama anak Chile, anak Brasil, yang mereka ikut JSAP juga, dan kita akhirnya kayak cerita, oh saya juga ikut di situ di tahun itu, dan kasusnya ini kan kayak, jadi kayak nyambung lagi ceritanya. Jadi memang banyak sih kayak manfaatnya, tapi kalau misalnya saya bisa turning back the time, itu definitely I will go again to JSAP or such meetings. Oke Kak, thank you so much. By the way, kita sekarang tuh lagi oprek untuk JSAP juga sih Kak, kebetulan delegasi yang Nah, tahun ayo yang itulah apa yang coba kalian ikut itu apa, oprek meeting apa sekarang? Sekarang JSAP Kak, lagi Oh, masih oprek. JSAP. Iya. Ya. Iya. Ikutlah JSAP. JSAP itu pengalaman yang sangat bagus lah. Apalagi kalau misalnya kalian masih semester 2, semester 3, semester 4 itu menurutku tuh starting point yang sangat bagus kalau ikut JSAP. Oke, terima kasih Kak Payes. Oke, sama-sama. Baik, di antara teman-teman masih ada yang mau bertanya? By the way, ini pertanyaan terakhir ya, karena mengingat waktu. Jadi ada yang mau jadi penanya terakhir untuk Kak Faiz? Tadi saya kalau nggak salah lihat ada yang raise hand, tapi kayaknya sudah left deh. Ayo, teman-teman dan kakak-kakak sekalian, mungkin masih ada yang penasaran terkait eh, dari Kak Faiz ya. Tidak ada? Oke, mungkin lebih baik kita tutup saja ya Kak, karena sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Iya, mungkin sebelum ditutup saya bisa sharing sedikit tidak yang ini apa, saya ada kayak semacam website atau tools yang kalian bisa pakai. Mungkin ada beberapa juga yang sudah tahu. Saya coba share screen, bisa tidak ya? Eh, sebentar. Bisa Kak. Bisa, oke. Saya kemarin pada saat apply S2, saya coba riset-risetnya itu di website ini, namanya LLM Guide. Nah, jadi nah ini website yang paling menurutku paling bagus lah kalau misalnya memang kalian mau daftar S2, dan ini websitenya sangat komprehensif, kayak semua kampus ada di sini. Misalnya kayak kalian mau daftar di USA, ada beberapa list kampusnya, terus ada law school ranking juga. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk di apa namanya, misalnya kayak sektornya apa, kalian bisa coba lihat. Misalnya, oh saya mau ambil di ADR misalnya, Alternative Dispute Resolution, itu misalnya environmental law. Nah, itu akan kayak kelihatan nanti kampus-kampus yang memang bagus di bidang ataupun di sektor hukum environmental. Nah, jadi kayak ini website yang sangat bagus buat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau rencana mau daftar S2, ini website yang sangat bagus. Dan di sini tuh ada juga kayak semacam discussion board-nya. Jadi kayak di sini kalian bisa lihat juga, oh untuk daftar di sini saya perlu apa saja dan sebagainya. Dan di sini juga ada namanya LLM Application Tracker. Jadi kayak kalian bisa lihat juga, oh ada orang yang apply di LSI. Nah di LSI ini misalnya kayak, oh ternyata untuk di LSI ini untuk dapat bisa masuk ini rata-rata orang yang masuk di situ IELTS-nya berapa, IPK-nya berapa, GPA-nya berapa dan sebagainya. Itu. Dan mungkin kalau misalnya memang spesifik mau ke US, kalian juga bisa coba masuk ke ini namanya US News, masuk ke Best Law School. Nah memang ini mereka ada beberapa variabelnya kayak Stanford, Yale, Chicago dan sebagainya. Tapi ini pun kayak ada specialitiesnya lagi. Kalau misalnya kalian mau ambil di
international law misalnya akan beda lah ininya kampusnya. Dan international law, di NYU ternyata bagus, di Columbia ternyata bagus, dan sebagainya. Jadi memang coba manfaatkan platform-platform yang ada lah untuk coba apply S2. Nah, mungkin itu. Satu lagi mungkin sebelum ditutup sama moderator, kalau misalnya teman-teman memang mau daftar S2 dan mau bantuan untuk review dan sebagainya, bisa approach juga ke saya, dan banyak juga lah senior-senior di saya yang sangat kompeten untuk bisa kalian reach out. Kalau saya secara pribadi, saya akan sangat senang kalau misalnya teman-teman memang mau approach ke saya dan memang mau diskusi soal lanjut S2, karena sangat senang lah kalau misalnya tahu ada alumni Unhas, khususnya Ilsa, yang mau daftar ke kampus-kampus yang bagus dan akhirnya keterima. Itu saya sangat senang lah. Dan saya akan sangat mendukung. Kalaupun misalnya kalian mau one-on-one diskusi soal masalah personal statement-nya kalian dan sebagainya, nanti kita bisa diskusikan itu. Dan kalaupun misalnya kalian mau, nanti saya coba, ada juga, saya pernah beli itu contoh-contoh personal statement di US. Jadi mungkin kalau kalian mau, itu juga nanti saya coba bisa share juga ke kalian. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Pais atas pemberitaan website tadi.